Semuanya, kembali lagi kita ke video yang pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas hari ini adalah modul 3 mengenai informasi dasar pajak penghasilan. Oke. Nomor satu, yang pertama yaitu apa saja yang termasuk dalam subjek pajak. Subjek pajak ini terdiri dari beberapa hal. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang kedua yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan yang terakhir yaitu apabila warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, subjek pajak juga termasuk subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu subjek pajak juga bisa berupa bentuk usaha tetap, yang adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia, dan komputer, agen elektronik, dan peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, digunakan penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Dan yang terakhir yaitu tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Nah, yang poin B yaitu apa saja yang termasuk dalam objek pajak. Ini lebih lengkapnya lagi ada di modul ya. Karena pembahasan video ini dipersingkat, jadi kalau kalian mau baca yang lebih jelas itu di modul. Nah, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu tiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
laba usaha, keuntungan karena penjualan, atau karena pengalihan harta. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, dan yang terakhir yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi mengenai objek pajak ada di modul ya teman-teman. Dan lalu apa saja penghasilan yang dikenai pajak bersifat final? Nah, ini juga lengkapnya di modul. Uh, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenakan pajak final berdasarkan pasal 4 ayat 2 PPh pasal 4 ayat 2, yaitu penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya yang dapat dikurangi dan biaya yang tidak dapat dikurangi dalam pajak. Nah, biaya yang dapat dikurangi dalam pajak yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Lalu biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Lalu biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih, bad debt expense ya. Lalu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan ini biaya yang tidak dapat dikurangi. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan bagian sisa hasil usaha koperasi. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini biaya yang tidak dapat dikurangi dalam perpajakan. Lebih lengkapnya lagi kalian bisa lihat di modul karena di situ lebih panjang dan lebih jelas. Oke, selanjutnya itu nomor 1 kita bahas teori, nomor 2 kita bahas hitungan ya. Nah, nomor 2 yaitu adalah Minho adalah seorang karyawan yang bekerja di PT JYP. Minho sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia tinggal bersama kedua kakaknya. Berapa besar PTKP untuk tahun 2021 dan 2022? Nah, aku mau ngejelasin PTKP itu apa. PTKP itu artinya penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi dari penghasilan kamu tersebut, pemerintah tuh kayak kasih keringanan gitu loh untuk kamu. Oh ya, kayak kamu kan udah kerja segini, ini loh keringanan kamu, kayak kamu nggak usah bayar pajak segini lah, gitu. Nah, PTKP ini nih kayak ada toleransinya tuh kayak kamu pribadi,
Kalau kamu udah nikah juga makin berkurang lagi, tanggungan 2 anak, apa tanggungan berapa anak gitu, pokoknya tanggungan itu seingetku maksimal 3 anak. Iya. Nah, lalu yang bisa ditanggung itu untuk dijadiin PTKP hanya garis lurus. Jadi kan di soal ini ada dia bilang kayak, ia juga tinggal bersama kedua kakaknya. Nah, ini kan Minho udah berkeluarga sendiri kan. Nah, si kakaknya ini bukan garis lurusnya Minho lagi. Jadi garis lurus itu maksudnya kalau di keluarga itu seperti kakek, nenek, ayah, ibu, anak. Nah, itu garis lurus. Tapi kalau kakak itu sudah beda garis gitu loh. Sudah bukan garis lurus lagi. Nah, jadi Minho ini cuma nanggung garis lurusnya aja. Misalkan dia punya ibu, nah itu masih bisa kalau ibunya nggak ada terima uang pensiunan. Masih bisa Minho tanggung. Tapi ini kan tidak ada orang tuanya Minho kan. Jadi kita cuma nanggung dari Minho dan keluarganya gitu. Nah, Minho sendiri dikurangin 54 juta untuk 1 tahun. Jadi per bulannya itu 4.500.000. Untuk 1 tahun itu 54 juta. Jadi PTKP ini biasanya kita emang hitungnya per tahunnya, teman-teman. Lalu status kawin itu 4.500.000 karena si Minho udah menikah. Jadi ditambah lagi status kawin 4.500.000 dan tanggungan yang mempunyai 2 orang anak. Berarti 4.500.000 juga dikalikan 2. Jadinya 9 juta. Kalau dia punya 3 anak, bisa 3 anak. Tapi kalau dia punya 4 anak, berarti ya maksimum cuma 3 anak gitu. Nah, lalu PTKP ini jumlah dari semuanya 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta dapatlah 67.500.000. Nah, ini penghasilan yang tidak dikenakan pajak dalam setahun atas semua penghasilan Minho di PT JYP. Untuk besarnya PTKP untuk tahun 2021 dan 2022 itu masih sama. Kecuali si Minho punya anak lagi, itu mungkin baru beda. Gitu ya. Nah, untuk soal nomor 3, pada tanggal 1 Januari 2021, Peter berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila anak yang kedua lahir tanggal 5 Januari 2021, maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Peter untuk tahun pajak 2021 adalah, nah, PTKP Peter, wajib pajak orang pribadi kan Peter sendiri kan hitung PTKP. Nah, itu 54 juta untuk PTKP-nya Peter 1 tahun. Lalu Peter sudah menikah, berstatus kawin, ini juga tambahan jadi 4.500.000. Lalu apabila anak kedua lahir, nah tanggungannya itu kita baru nanggung 1 ini, 1 kali 4.500.000. Kenapa cuma 1? Kenapa anak yang kedua tidak kita tanggung? Karena anak kedua itu tidak dihitung karena baru lahir setelah tahun pajak. Sudah lewat 1 Januari 2021. Jadi untuk tahun itu tidak dimasukkan ke dalam tanggungan, tetapi tahun berikutnya. Jadi nanti anak keduanya si Peter ini akan dimasukkan hitungannya 4.500.000-nya lagi di tahun 2022. Nah, untuk 2021 ini tidak dimasukkan dulu, kecuali anaknya Peter ini lahir di 1 Januari 2021. Gitu. Karena dia lahir tanggal 5 Januari, jadi tidak dimasukkan. Jadi yang dimasukkan cuma anak pertamanya Peter aja. Nah, jadi untuk total PTKP-nya itu 54 juta ditambah 4.500.000 dari status kawin dan 4.500.000 atas tanggungan anak pertama, jadi total 63 juta. Nah, ini nomor terakhir, nomor 4. Chris membeli komputer pada Januari tahun 2019 dengan total harga perolehan 10 juta. Jika komputer itu menurut PMK 96, strip PMK 03, strip 2009, tergolong sebagai aset kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, maka tentukan penyusutan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Menurut PMK itu maksudnya yang PMK 96, PMK ini, itu maksudnya tabel ini loh. Jadi kalau dalam pajak dan dalam akuntansi itu ada perbedaan penyusutan. Kalau dalam pajak itu ada kelompok-kelompoknya. Jadi kalau kelompok 1 itu masa manfaatnya dibatasi 4 tahun. Kelompok 2 itu 8 tahun. Kelompok 3, 16 tahun. Kelompok 4, 20 tahun.
Dan kalau bangunan itu cuma ada dua, permanen dan tidak permanen, 20 tahun dan 10 tahun. Nah, karena di sini kan dia bilangnya Chris membeli komputer pada Januari tahun 2019 dengan total harga perolehan 10 juta. Dan dia itu termasuk aset kelompok satu. Berarti kita menggunakan yang masa manfaatnya 4 tahun. Nah, kalau di pajak itu ada dua juga metodenya itu kan kalau di akuntansi ada beberapa gitu kan. Seingatku ada yang garis lurus, saldo menurun, habis itu berdasarkan waktu kerjanya juga kayak time-nya apa gitu, sama sum of the year gitu kan. Nah, kalau di sini kalau pajak itu cuma dua, biasanya garis lurus dan saldo menurun. Nah, kalau garis lurus ini biasa. Jadi kayak 100% dibagi 4 tahun 25%. 100% dibagi 8 tahun 12,5%. Tapi untuk kalau saldo menurun, itu berarti dua kalinya garis lurus. Jadi garis lurus itu kan yang 100% bagi 4, 25%. Kalau saldo menurun 100% bagi 4 dikalikan 2. Jadi itu 50%. Gitu kayak kali duanya dari garis lurus. Tapi emang perhitungannya agak beda juga di book value-nya, jadi kalian harus lebih hati-hati kalau saldo menurun. Nah, oke, kita lanjut ke hitungannya ya. Metode garis lurus, jadi dari pembelian komputer Kris ini, tahun pertama yaitu 25% dikalikan 10 juta, jadinya 2.500.000. Lalu tahun kedua tetap sama, 25% dikali 10 juta, 2.500.000. Tahun 3, 25%, 10 juta, 2.500.000. Tahun keempat juga demikian. Dan ditotalin 10 juta. Tidak ada sisanya. Karena di soalnya emang nggak ada sisa. Nah, kalau metode saldo menurun, itu ikutin juga sama. Tapi kita pakai persentase yang 50%. Jadinya tahun pertama 50% dikali 10 juta itu 5 juta. Nah, dari 50% ini, kalian kalikan dengan book value-nya. Itu bedanya. Kalau ini dikalikan dengan book value-nya. Kalau ini kan tetap ada harga aslinya kan. Kalau ini harga perolehan dikurangi harga depresiasi, jadi itu book value-nya sekarang 5 juta. 50%-nya dikali 5 juta, hasilnya 2.500.000. Nah, ini di tahun ketiga dikalikan lagi. 50% dikali harga bukunya, tadi kan 10 juta kurang 5 juta, 5 juta. 5 juta dikurangin 2.500.000 lagi, jadinya harga bukunya sekarang di tahun ketiga itu 2.500.000. Dikali 50% hasilnya 1.250.000. Nah, tahun keempat jadinya kan semuanya kan. Nah, karena kan 50% dikali 1.250.000 dikurang 1.250.000 habis. Jadi tahun keempat habis. Jadi totalnya itu 10 juta total depresiasinya. Total depresiasinya sama tapi cara penyusutannya berbeda. Jadi kalian harus lebih hati-hati. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Dan kalau ada yang harus diperbaiki atau ada yang kalian mau nanya-nanya, boleh chat aku PC di Line atau di grup juga boleh. Thank you teman-teman.